Anaconda Presents. Weh, Suryani lewat tuh. Suryani lewat. Alan, geram aku tengok Sudani ini. Cantik kali. Geram aku, pengen peluk nih. Yani. Yuk. Gas. Tahu. Sudah ani. Gula ani. Nah, kriminologi. Jadi hari ini kita adalah pelajarannya kriminologi. Kriminologi itu apa? Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pelaku. Kalau menurut Lamroso, pelaku itu bisa dilihat dari wajahnya. Dimana menurut Cainor, mengenai kejahatan itu sendiri tidak ada kasus yang menerangkan apa itu kejahatan. Baik itu dalam kitab undang-undang. Kita tutup perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa kumpulkan tugasnya minggu depan. Baik, Bu. Ada di atas? Jadi kan Pak Bu, saya itu sering betul lah dengar. Pak Regio, ada yang nyari tuh anak sini. Terima. Silakan Bapak sering dengar terkait Iya. masalah Pak. Ya, Bang Lar, Pak. ini sebagai ketiganya. Oke, bentar ya. Masuk ini gimana? Udah berapa kali kamu bimbingan dengan saya? 4 kayaknya Pak. Saya lihat ini. Ini kamu udah benar-benar yakin dengan penelitian kamu ini? Yakin lah Pak, Kamu udah yakin seberapa banyak? 90% Pak. Kalau saya ACC, kamu udah yakin untuk bisa dapat mempertahankan ini di depan penguji nanti? Yakin Pak. Oke, gampang aja kalau dengan saya itu, cuman kamu harus janji dengan saya untuk tidak mengulang ya di seminar nanti. Soalnya saya lihat penelitian kamu ini kurang menarik. Oh gitu ya Pak ya. Bapak yakin kamu bisa, tapi kamu harus yakinkan saya ya. Sampai nanti selesai semuanya, sampai skripsi. Aduh Pak, gak enak Pak deketin dosen. Nggak apa-apa, santai ya. Sini sepi. Makasih ya Pak ya. Iya, jangan lupa pesan saya ya. Iya Pak. Penjelasan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pemaparan video sebelumnya yang telah ditayangkan mengenai kejahatan seksual di lingkungan kampus. Nah, pada video pertama itu membahas terkait kejahatan seksual di lingkungan kampus, yakni catcalling. Catcalling yakni menyerang atribut seksual yang dimilikinya. Nah, penyerangan itu dilakukan melalui ekspresi verbal seperti siulan, kecupan, gestur mata dengan tujuan untuk mendominasi dan membuat korban itu merasa tidak nyaman. Nah, dalam hal ini itu melanggar peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021, tepatnya itu pada pasal 5 ayat 2 huruf C yang berbunyi menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucuan, siulan yang bernuansa seksual pada korban. Dalam penjelasan video kedua dan ketiga, bahwasanya merupakan bentuk pelecehan sosial yang dalam tahapan social touching, yang dimana ada yang terjadinya kontak fisik seperti mengusap, meraba, menyentuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, bahwasanya telah mengatur dalam pasal 5 ayat 2 huruf L, yang dimana menyentuh, mengusap, meraba, dan lain sebagainya merupakan bentuk pelecehan seksual. Bahwasanya melalui beberapa bentuk, mulai dari perilaku seksual yang paling ringan hingga paling berat risikonya. Menurut Duval dan Miller, bahwasanya bentuk perilaku seksual ini dimulai dari tahapan touching, kissing,
petting, hingga sexual intercourse, yang dimana kekerasan seksual ini bisa terjadi pada siapa saja dan di mana saja. Sayangnya banyak korban kekerasan seksual yang tak berdaya melawan karena mengalami kondisi yang dinamakan tetanic immobility, di mana kondisi tersebut merupakan kelumpuhan sementara atas apapun yang terjadi hingga diterima oleh tubuhnya si korban. Lantas bagaimana jika terjadi kasus kekerasan seksual sebagaimana yang telah kita tonton dalam video tadi? Maka perguruan tinggi memiliki 4 kewajiban sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yakni yang pertama, melakukan pendampingan, kemudian melakukan perlindungan, kemudian memberlakukan sanksi administratif, dan yang keempat, melakukan pemulihan. Bagaimana dengan sanksi administratif? Hal ini bisa kita lihat di dalam pasal 14. Sanksi administratif terbagi menjadi 3. Sanksi administratif yang bersifat ringan, bersifat sedang, dan juga bersifat berat. Sanksi administratif bersifat ringan ini seperti teguran secara tertulis atau mempublish pernyataan permohonan maaf di media sosial. Nah, sanksi administratif yang bersifat sedang ini seperti pencabutan jabatan bagi dosen secara sementara ketika dosen yang menjadi pelaku pelecehan seksual. Nah, ketika mahasiswa yang menjadi pelaku pelecehan seksual, maka pencabutan sebagian hak-hak seperti diberikan skor atau pencabutan beasiswa ketika dia menerima beasiswa. Lantas bagaimana dengan sanksi administratif yang bersifat berat? Ini merupakan pemberhentian secara permanen jabatan bagi dosen pelaku tindak pidana pelecehan seksual, dan bagi mahasiswa pemberhentian status mahasiswa bagi mahasiswa tersebut di universitas yang mereka jalani. Nah, bagi teman-teman yang hari ini menjadi mahasiswa baru yang kemudian akan menjalani proses perkuliahan, jika mendapati kasus-kasus pelecehan seksual sebagaimana yang telah kita tonton tadi, jangan risau dan jangan bimbang, segera laporkan ke Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 30 tahun 2021 mengamanatkan kepada setiap universitas untuk membuat satuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Nah, di Universitas Maritim Raja Ali Haji sendiri memiliki satuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu sendiri. Nah, bagi teman-teman jangan risau, mari laporkan ketika mendapati hal-hal pelecehan seksual. Mari kita berantas kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Sekian dan terima kasih.